Halo semuanya, perkenalkan nama saya Satria Ari Remanto. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan materi tentang normalisasi basis data. Apa itu normalisasi? Normalisasi pertama kali dikemukakan oleh Edgar F. Cote pada tahun 1970 sampai 1971, yang menurutnya normalisasi merupakan proses dalam manajemen basis data untuk mengorganisir struktur data dalam basis data relasional sehingga memenuhi kriteria tertentu. Sejarah lengkap, normalisasi. Normalisasi menjadi relevan ketika model basis data relasional diperkenalkan oleh Edgar F. Cote pada tahun 1970. Setelah itu, Edgar F. Cote mulai mengembangkan prinsip-prinsip normalisasi sebagai bagian dari model basis data relasionalnya, yang terdapat pada makalahnya yang terkenal pada tahun 1971 yang berjudul A Relational Model of Data for Large Shared Databanks. Setelah pengenalan model basis data oleh Edgar F. Cote, pengembang basis data dan ilmuwan komputer mulai mengembangkan prinsip-prinsip normalisasi lebih lanjut. Seiring berjalannya waktu, prinsip-prinsip normalisasi dikembangkan dalam bentuk tingkat normalisasi seperti 1NF, 2NF, 3NF, BCNF, dan seterusnya. Dan sampai sekarang, normalisasi telah menjadi praktik umum dalam perancangan basis data relasional. Tujuan utama normalisasi adalah meningkatkan struktur basis data tanpa adanya ketergantungan atau redundansi antar variabel. Hal ini bertujuan agar basis data menjadi lebih efisien dan tidak mengalami anomali, sehingga memudahkan pencarian dan pengolahan data. Jenis-jenis dependensi. Dependensi dalam konteks basis data mengacu pada hubungan atau ketergantungan antar elemen-elemen data dalam basis data. Dependensi dapat terjadi dalam berbagai cara, dan pemahaman yang baik tentang dependensi penting dalam merancang, mengelola, dan memahami struktur data dalam basis data. Jenis dependensi yang pertama adalah dependensi multi-value. Ketika satu atribut dalam basis data bergantung pada satu set atribut lainnya, dan ada kemungkinan beberapa nilai mungkin untuk atribut tersebut. Seperti di gambar, nomor faktur adalah menjadi kunci utama, di mana kode barang tergantung pada nomor faktur atau nomor pesanannya. Yang kedua adalah dependensi fungsional. Jenis ini terjadi ketika nilai satu set atribut dalam basis data atau atribut dependen bergantung pada nilai dari satu atau lebih atribut lainnya, atau atribut independen. Yang ketiga, dependensi transitif. Dependensi transitif terjadi ketika atribut bergantung pada atribut lain melalui atribut ketiga. Seperti di gambar, bisa dilihat nomor faktur bergantung pada kode pelanggan, dan kode pelanggan bergantung pada nama. Tetapi nomor faktur juga bisa bergantung pada namanya. Selanjutnya, kita ke anomali. Sebelumnya, dependensi dalam sebuah basis data pada akhirnya akan menyebabkan adanya anomali di dalam sebuah basis data. Anomali sendiri merupakan situasi atau kejadian yang tidak diinginkan atau tidak sesuai yang dapat terjadi ketika data dalam basis data tidak dikelola atau diorganisasi dengan baik. Contohnya yang pertama adalah anomali penambahan atau bisa disebut insertion anomali. Anomali ini terjadi ketika Anda mencoba menambahkan data baru ke dalam base data, tetapi karena beberapa kendala atau keterbatasan Anda tidak dapat melakukannya dengan benar. Selanjutnya, anomali pengeditan atau update anomali. Anomali ini terjadi ketika Anda mencoba mengedit atau memperbarui data dalam basis data, tetapi perubahan yang Anda lakukan mempengaruhi beberapa catatan atau entitas lain yang seharusnya tidak terpengaruhi. Di sini adalah contoh yang benar, di mana mata kuliah untuk nomor 2 dengan nama mata kuliahnya struktur data berubah menjadi analisis data.
Selanjutnya, anomali penghapusan atau delete anomali. Anomali ini terjadi ketika Anda mencoba menghapus data dari basis data, tetapi karena beberapa alasan penghapusan tersebut dapat menghapus informasi yang seharusnya tetap ada atau merusak keterkaitan antara data. Contohnya sudah digambar. Harusnya yang dihapus itu mata kuliah nomor satu, tetapi yang dihapus adalah mata kuliah nomor 4 atau geoinformation. Selanjutnya adalah jenis-jenis normalisasi. Normalisasi sendiri terdapat beberapa jenis atau tahapan. Yang pertama, normalisasi tingkat pertama atau first normal form yang disingkat menjadi 1NF. Selanjutnya, normalisasi tingkat kedua, ketiga, ketiga setengah, keempat, kelima, dan keenam. Indikator dan poin penting jenis normalisasi atau tahap normalisasi. Yang pertama, normalisasi tingkat pertama. Setiap sel dalam tabel hanya berisi satu nilai dan tidak ada data yang berulang. Tabel tersebut memiliki kunci utama yang unik. Pada tahap kedua atau tingkat kedua sudah memenuhi syarat tingkat yang pertama atau tingkat sebelumnya. Setiap atribut non-kunci sepenuhnya bergantung pada seluruh kunci utama, bukan sebagian darinya. Selanjutnya, membuang ketergantungan parsial. Pada tingkat ketiga, tahap ketiga sudah memenuhi syarat sebelumnya atau tahap kedua, dan tidak ada ketergantungan transitif antara atribut non-kunci dan kunci utama, dan membuang ketergantungan transitif. Yang keempat, normalisasi Boyce-Codd normal form atau tingkat ketiga setengah, di mana pada tingkat ini sudah memenuhi syarat tingkat ketiga atau 3NF, dan poinnya selanjutnya setiap atribut non kunci adalah determinan penuh untuk setiap atribut lain dalam tabel. Selanjutnya, setiap kunci utama adalah super key. Normalisasi tingkat keempat. Yang kelima, syarat yang pertama atau poin yang pertama adalah sudah memenuhi syarat yang sebelumnya atau tahap 3. Tidak ada ketergantungan multivariat antara atribut non kunci, membuang ketergantungan multivariat. Selanjutnya, normalisasi tingkat kelima atau 5NF, yang dimana poin pertama sudah memenuhi syarat sebelumnya pada tahap 4NF, tidak ada ketergantungan antara atribut dalam tabel dan membuang ketergantungan ganda. Dan yang terakhir adalah normalisasi tingkat ke-6, di mana poin pertama sudah memenuhi syarat 3NF dan setiap atribut non-kunci adalah determinan penuh untuk setiap atribut lain dalam tabel. Dan terakhir, setiap kunci utama adalah super key. Baik, cukup sekian kesempatan saya kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.